if I could send up my heart to you. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? 'Cause my love is mine, all mine. I love mine. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan hukum, seperti membuat undang-undang dalam suatu negara dan melaksanakannya dengan segala cara yang tersedia. Yang kedua adalah sifat pokok kedaulatan. Sifat pokok kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat, yakni asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. 1. Asli. Asli artinya kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua ada permanen. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga tunggal, yang artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta yang keempat ada tidak terbatas, yang artinya adalah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Tiga, bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan dalam dan kedaulatan luar. Maksud dari kedaulatan berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan bangsa sendiri, serta kekuasaan sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran masyarakatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Adapun beberapa teori kedaulatan antara lain: 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi, bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada 1588 sampai 1679 yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindar homo homini lupus. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain: 1. Jean Bodin pada tahun 1930 sampai 1596. Yang kedua, F. Hegel pada tahun 1700
sampai 1831. Yang ketiga ada G. Jelinek pada tahun 1851 sampai 1911 dan Paul Leben pada tahun 1879 sampai. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Jonas Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintahan, mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.